Komunitas Pemuda Bone menginisiasi kegiatan Tantangan Beda Era atau TABE, yang merupakan kegiatan talk show interaktif yang dihadiri oleh sejumlah narasumber, antara lain pekerja sosial Andi Akhirudin dan pegiat sosiopreneur Muhammad Zinedin Alam Ganjar. Acara tersebut dihadiri ratusan pemuda yang berasal dari mahasiswa, komunitas, dan organisasi Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Rabu 6 Desember siang, Alam Ganjar menilai masih banyak yang perlu dikembangkan dalam mengoptimalisasi peran pemuda, terutama dalam akses mendapatkan fasilitas yang layak. Karena saat ini anak muda masih minim fasilitas yang bisa mensupport kegiatan dan ekspresi mereka. Hobi, keinginan, fokus, atau aktivitas tertentu, kedepannya cuma satu, dengan dampak yang sangat luar biasa pada keberlanjutannya, pada sustainability. Karena kalau misalnya kita fokus segala macam, itu akan membuat lapangan kerja. Tapi kembali lagi lingkungan hidup juga. Pasti itu aja. Jadi itu akan pas satu penampungan, satu pintu lingkungan hidup dan juga pemerataan ekonomi. Lingkungan hidup ini nanti kita itu ternyata wajahnya belum banyak. Kita usahakan. Teman-teman dari Ketua Ganjar, terima kasih dan selamat datang di Bumi Rumpalaka Kota. Wah, banyak banget tadi pertanyaan dari teman-teman. Ada yang ngomongin soal partisipasi politik, ada yang ngomongin soal bagaimana modernisasi budaya, terus juga ada yang bertanya soal bagaimana yayasan pendidikan non formal itu bisa disupport anggarannya oleh pemangku-pemangku kebijakan maupun stakeholders lainnya. Jadi memang banyak banget aspirasi-aspirasi di sini tuh yang spektrumnya itu bermacam-macam. Dan yang menarik itu udah mulai naik level, tidak hanya soal akses kebutuhan dasar, tapi juga akses komplementer lainnya. Banyak yang perlu dikembangkan lagi sih, karena saat ini tuh anak muda masih minim terkait fasilitas-fasilitas umum yang bisa mensupport kegiatan dan ekspresi mereka. Perlu ada satu tempat khusus yang terintegrasi, itu di mana itu juga bisa menjadi lembaga pendidikan, lembaga berekspresi, dan juga bisa tempat menjadi sarana rekreasi anak-anak muda. Penting banget karena tumbuhan perekonomian ya khususnya ya itu kan berada pada jumlah populasi usia produktif yang ada di Indonesia. Jadi apabila bonus demografi ini nanti tidak bisa dikelola dengan baik, itu menjadi satu momentum yang luar biasa disebutnya eman-eman ya, yang bisa disayangkan seperti itu sih. Intinya distribusi sih kalau kesenjangan itu, karena kan kesenjangan berarti adanya perbedaan di satu titik dengan titik yang lain. Berarti akses distribusi entah itu soal pendidikan ataupun pusat industri itu harus disebarluaskan sesuai dengan konstituen dan juga sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Lah sayangnya hal itu masih ada terlihat sentralistik di suatu tempat tertentu. Oleh karena itu penyebaran distribusi harus lebih bertata lagi. Pertama perlibatan ya, karena kelompok-kelompok marginal tertentu itu perlu adanya suatu proses afirmasi terlebih dahulu. Memang betul suatu negara atau suatu ekosistem itu akan jauh berkembang dengan proses meritokrasi. Tetapi ada orang-orang yang ternyata belum bisa masuk ke dalam sistem meritokrasi, sehingga perlu ada afirmasi dari pemerintah untuk ikut menarik mereka agar mereka bisa dalam satu level payung yang sama dalam meritokrasi. Jadi perlu ada program-program afirmasi terkait entah itu lapangan kerja, pembukaan lapangan kerja khusus, atau penjaminan misalkan di BUMN atau di pemerintahan atau bahkan di swasta itu porsi sekian untuk kaum-kaum marginal. Lalu juga di lembaga pendidikan juga hal yang sama, tidak ada diskriminasi sesuai dengan level masing-masing, dan itu menjadi langkah awal soal afirmasi kepada teman-teman disabilitas. Gitu. Kalau langkah konkret untuk kualitas pendidikan, paling gampang itu mulai dari sendiri. Jadi kalau untuk anak muda itu selalu meningkatkan soft skill mereka, karena itu menjadi additional value di saat kualitas pendidikan formal itu sama rata. Jadi kita perlu ada peningkatan soft skill, entah itu leadership, manajemen, atau hal-hal lainnya yang sekiranya bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan kualitas dirinya sendiri, self-development-nya. Di sisi lainnya juga carilah interest-interest yang memang itu bisa menjadi titik fokus teman-teman agar bisa berkonsisten di situ juga. Ada informasi buka tutup jalan, tapi ternyata bisa ngejar. Ini aja ya, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, tapi mungkin aku sebagai prolog, sebagai awalan terkait tantangan beda era ini sebenarnya banyak sekali hal-hal yang perlu dicatat. Jadi singkat saja langsung ke pertanyaan para narasumber, izin moderator terkait dengan strategi apa sih yang dapat diterapkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi inklusif dan peluang bagi seluruh masyarakat
Indonesia. Luar biasa pertanyaannya. Ini sebenarnya udah cocok pertanyaan dimasukkan ke debat cawapres. Ya, tapi saya akan coba menjawabnya ya. Mungkin dari pertanyaan pertama soal ekonomi inklusi. Wah. Mungkin selain kakaknya tadi, ada yang mau menjawab nggak ekonomi inklusi itu artinya apa? Nah, jadi ekonomi yang tidak pandang bulu semua orang lapisan masyarakat, entah itu kaum marginal, disabilitas, lansia, perempuan, pendidikan rendah, itu semua terlibat dalam proses perputaran ekonominya. Rekreasi, baik itu ada lapangan basket, lapangan bola, tempat seni. Ketua PPC PDI Perjuangan Bapak Badar Mala. Saya khawatir dengan perkembangan kebudayaan. Kenapa? Karena saya melihat kebudayaan bukanlah lagi tidak menarik di kaum milenial, akan tetapi juga tidak menarik di kaum di bawah milenial. Jalurnya nyalahin orang lain. Karena negara Indonesia itu negara demokratis dan semuanya itu berasal dari suara rakyat. Nafas-nafas kita di sini. Kita nggak bahas masalah pilpres, nggak bahas masalah apapun.